Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zidan Khalil Gibran. Saya mahasiswa dari Universitas Siber Asia pada jurusan PCC Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan aplikasi yang sudah saya bangun. Aplikasi ini adalah Task Manager atau Task Reminder ya untuk platform Android. Di sini saya membuat aplikasi ini untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah pemrograman bergerak. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, kita masuk ke Android Manifest. Nah, ini merupakan pusat kendali aplikasi kita. Di sini saya mendaftarkan izin, ada dua di sini, notification untuk notifikasi dan juga schedule alarm. Lalu di sini ada permission opsional untuk Android 14 ke atas. Ini untuk permission alarm juga ya. Nah, di sini activity saya mendaftarkan pertama kali ke splash activity, kemudian lanjut ke main activity. Kita masuk ke splash activity atau splash screen. Di sini kodenya. Nah, kodenya ini adalah menampilkan splash screen, kemudian memberi delay sejenak sepanjang 3 detik untuk tampilannya sendiri seperti ini. Nah, ini splash screen-nya nanti ditampilkan pada awal dan menunggu 3 detik. Selanjutnya mungkin kita ke activity main ya. Kita ke tampilannya dulu. Activity main seperti ini. Jadi ini akan sebagai induk activity. Nanti ada fragment-fragment di sini. Ini ada header atau topper. Lalu ada bottom navigation. Kemudian untuk kodenya sendiri seperti ini. Nah, di main activity ini yang pertama saya menerapkan untuk temanya ya. Tema nanti di aplikasi ini ada pemilihan tema gelap maupun tema terang, light mode atau dark mode. Di sini saya load dengan set preference. Kemudian saya juga menambahkan bottom navigation tadi. Di sini kodenya. Ini untuk bottom navigation-nya ada 3, ada dashboard, data aktivitas, dan juga pengaturan. Nah, ini ada fragment name. Di sini fragment name ini nanti akan ditampilkan pada top navigation atau top toolbar ya. Jadi jika berganti fragment atau berganti halaman, maka titelnya juga akan berubah pada top navigation. Kemudian kita masuk ke dashboard fragment. Untuk dashboard fragment sendiri, saya juga mengambil dari search preference, username atau nama pengguna yang nanti akan ditampilkan. Karena nantinya ini akan ada card, 3 card ya, card aktivitas, pengaturan, dan juga card tentang yang nantinya akan redirect ke fragment masing-masing. Untuk tampilan dashboardnya seperti ini, ada 3 card ya, data aktivitas, pengaturan, dan juga tentang. Di sini ada selamat datang user. User ini adalah username dari pengguna. Kemudian kita akan masuk ke task. Nah, tapi sebelum itu kita membahas database-nya terlebih dahulu ya. Di sini ada task.java. Ini merupakan entity atau struktur tabel database yang memuat kolom ID, judul, deskripsi, tanggal, dan juga waktu. Yang kedua ada task.deo. Ini sebagai penghubung data akses objek yang berisi perintah SQL query untuk menambah, membaca, mengubah, dan menghapus aktivitas. Yang ketiga ada app database Java. Di sini bertugas untuk menginisialisasi sistem room database ke dalam penyimpanan internal perangkat ya. Kita langsung membahas ke fitur utama yaitu task fragment. Kita coba lihat tampilannya terlebih dahulu. Nah, di dalam task fragment ini ada item-item saja ya. Nah, item-item ini apa sih? Kenapa tampilannya seperti ini? Nah, karena ini saya menggunakan card ya nantinya. Saya menampilkan data dari database tadi berupa item-item. Nanti untuk cardnya sendiri seperti ini. Nanti dipanggil ke dalam fragment task itu. Dan juga dalam fragment task ini ada FAB atau floating action button yang mana digunakan untuk menambahkan task baru ya, atau memunculkan form untuk menambahkan task baru. Jadi kita masuk ke task fragment. Di sini yang pertama ada on view created. On view created ini saat pertama kali maka akan di load recycle view dan juga ada beberapa fungsi untuk task adapternya. Jadi saat tombol edit diklik maka akan diarahkan ke show
task dialog atau form atau modal edit akan muncul. Lalu jika on delete diklik, maka akan muncul alert konfirmasi apakah akan dihapus atau tidak. Lalu ada juga pemanggilan floating action button di sini untuk menambahkan task. Jika ditekan, maka akan diarahkan ke show task dialog atau modal form input tadi. Nah, di sini load task ini untuk memanggil semua task yang ada pada database. Untuk fungsi penjabaran fungsinya di sini load task. Di sini list dari tasknya dipanggil dan lalu di define ke dalam database ya. db task, DAO, get all task ini untuk memanggil seluruh task. Nah, lalu untuk ada fungsi delete task di sini untuk menghapus tasknya jika tombol hapus ditekan tadi. Jika fungsi ini dijalankan, maka akan meng-cancel notifikasi task ya pada alarm, lalu mereload ulang seluruh task. Jadi task listnya akan menampilkan data terbaru. Nah, ini untuk show task dialog. Ini ada beberapa. Yang pertama mungkin kita membangun alert dialog. Kita deteksi apakah yang ditekan ini adalah input atau edit ya. Kita buat layout sedemikian rupa, lalu ada inputan, judul aktivitas, deskripsi, pilih tanggal. Pilih tanggal ini menggunakan date picker, jadi ketika inputan ditekan nanti muncul kalender ya, sehingga user mudah untuk menginputnya. Lalu ada input waktu, di sini nanti juga ada time picker dialog, sehingga pengguna mudah menginputkan waktunya. Nah, jika masuk ke mode edit di sini, maka akan ditampilkan ya data-data sebelumnya, lalu di-define ke dalam form. Kemudian jika data baru, maka akan ditampilkan dimasukkan sesuai variabelnya dan disimpan ke dalam database dengan ID baru, dan juga schedule notifikasi atau alarmnya akan dijadwalkan juga. Untuk edit juga sama, tapi perintahnya di sini update, dan juga schedule notifikasinya tentu akan diupdate juga. Nah, ini juga ada validasi ya, jika judul kosong maka akan muncul alert judul tidak boleh kosong. Lalu ada juga button untuk membatalkan form ya. Selanjutnya ada fungsi untuk mendaftarkan alarm, yaitu schedule notification. Yang pertama di sini menghubungkan tanggal dan waktu untuk di parse ke milidetik. Kemudian kita memastikan waktu di set tidak ke masa lalu ya. Jadi kalau waktunya masa lalu, maka alarm tidak akan di set. Nah, kemudian kita mengecek izin alarm dulu. Ini ada beberapa versi untuk Android 12 ke atas, menggunakan build version SDK init. Lalu, jika izin belum diberikan, maka user akan diarahkan ke pengaturan alarm sistem untuk diberi izin. Kemudian, untuk notifikasinya sendiri, nanti notifikasi atau deskripsi pada alarmnya di sini memasukkan judul, deskripsi, dan ID sesuai task terkait. Kemudian alarm diset persis ke detik yang sama, dan saat ditekan input tadi, maka pengingat berhasil dijadwalkan, akan muncul toast seperti itu. Tapi jika waktunya lewat ya, waktu yang diinputkan lewat dari sekarang, maka akan muncul toast waktu sudah lewat. Nah, di sini ada fungsi cancel notification tadi. Fungsinya di sini dipanggil saat data task dihapus ya. Kita lanjut ke setting fragment. Mungkin kita ke tampilannya dulu. Untuk setting fragment seperti ini, ada 3 card. Di sini ada nama pengguna, notifikasi, dan juga tema aplikasi. Kita bahas satu persatu kodenya. Setting fragment. Nah, di setting fragment ini kita memanggil mengecek dulu apakah notifikasi sudah diizinkan atau belum. Belum, maka muncul toast izin notifikasi ditolak oleh sistem. Kemudian pada fungsi on view create, kita memanggil get reference untuk nama, tema, dan juga switch notification statusnya. Jadi username ini apakah sudah ada atau belum, nanti
Kalau sudah ada, kita load datanya dan juga notifikasi status serta temanya. Nah, di sini pada saat klik kartu profil atau card profilnya diklik, maka muncul dialog untuk menginputkan edit nama. Untuk tema juga sama, jika cardnya diklik, muncul dialog untuk mengedit tema. Nah, ini untuk yang perbedaannya adalah untuk switch notifikasinya. Jika notifikasi di switch, maka akan muncul run sync task atau nanti fungsi run sync task. Di sini run sync task meload dialog baru ya, yang isinya nanti progress bar loading untuk menyalakan notifikasi dan menyinkronkan data pada background. Untuk fungsi name edit dialog di sini sepertinya tidak terlalu sulit. Jadi hanya inputan untuk username saja, simpan dan juga batal tombolnya. Lalu untuk time dialog di sini ada radio button ya, menggunakan radio button. Ada 3 jenisnya. Di sini ada mode gelap atau dark mode, mode terang, dan juga mode yang mengikuti tema sistem. Nah, setelah background selesai, ini nanti progress bar-nya selesai tadi, untuk notifikasi dikirimkan dengan status berhasil ya. Nah, akan muncul sinkronisasi berhasil, semua aktivitas berhasil diperbarui, dan notifikasi aktif. Di sini notifikasi pada task juga ikut aktif ya saat pengaturan notifikasi diaktifkan. Kita bahas untuk notification dari receiver, logikanya di sini kita ambil dari set preference juga, mengecek apakah pengaturan notifikasi sudah aktif. Jika sudah, maka akan mengambil dari task title, deskripsi, dan juga ID. Untuk nantinya akan ditampilkan sesuai tanggal dan waktu pada task, akan muncul pengingat aktivitas ya nantinya. Jadi setiap kali tugas baru disimpan di task fragment, alarm manager ini menjadwalkan waktunya. Sekarang kita coba aplikasinya. Di sini saat dibuka akan muncul splash screen 3 detik. Ini dashboardnya, ada 3 card menu ya. Kita masuk ke data aktivitas, kita coba tambahkan. Misalkan jadwal lari saya 15 kilo, tanggal sekarang, jam sekarang, menit 49, simpan. Misalkan kita mau edit, di sini misalkan 17 kilo, simpan. Misalkan mau hapus, nah di sini ada tombol konfirmasi. Jika kita klik hapus, maka akan terhapus ya. Kita batal. Lalu di sini ada, kita ke pengaturan dulu. Kita ubah nama pengguna. Kita simpan. Lalu kita coba aktifkan notifikasi, akan muncul pop-up untuk perizinan, kita allow saja. Akan muncul toast ya untuk progress bar-nya. Nah, notifikasi berhasil, notifikasi muncul. Oke, untuk selanjutnya kita ada tema aplikasi. Di sini bisa kita set dark mode atau mengikuti pengaturan device. Karena device saya dark mode, dia juga dark mode tampilannya. Kita coba ke light mode saja. Kemudian kita sambil menunggu notifikasi berjalan, alarmnya, kita ke halaman tentang. Nah, di sini halaman tentang menampilkan foto dan data diri dari developer, yaitu saya. Kita coba tunggu apakah notifikasinya akan muncul pada jam 17.49. Di sini 17.48 masih ya. Kita coba tambahkan aktivitas baru lagi, misalkan interval run 40 menit, tanggal besok, jamnya 17.00, kita simpan, nah, tambah ya. Oke, notifikasinya untuk long run tadi 17.49 muncul ya notifikasinya ya. Seperti ini. Sekarang mungkin kita coba hapus untuk interval untuk long run-nya tadi, mungkin karena sudah terlewat, kita klik hapus, nah, pasti akan terhapus. Oke, segitu saja dari saya. Jika ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.